Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Malinda akan menyampaikan materi mengenai mikrokontroler. Adapun mikrokontroler yaitu sebuah chip yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system atau sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Mikrokontroler sendiri terdiri atas CPU, memori, input-output port, unit pendukung seperti analog to digital converter atau ADC, dan timer seperti sebuah komputer standar. Tapi karena didesain hanya untuk menjalankan satu fungsi yang spesifik dalam mengatur sebuah sistem, maka mikrokontroler mempunyai bentuk yang sangat kecil dan sederhana, tetapi dapat mencakup semua fungsi yang diperlukan pada sebuah chip tunggal. Mikrokontroler mempunyai 4 jenis. Yang pertama yaitu mikrokontroler AVR. Mikrokontroler Advanced RISC Processor atau sering disingkat AVR merupakan mikrokontroler RISC 8-bit. Karena RISC inilah sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. Yang kedua, mikrokontroler MCS51. Mikrokontroler ini termasuk dalam keluarga mikrokontroler CISC atau Complex Instruksi Set Komputer. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Mikrokontroler MCS51 buatan Atmel terdiri dari dua versi, yaitu versi 20 kaki dan versi 40 kaki. Ketiga, mikrokontroler PIC. Mikrokontroler PIC adalah sebuah sirkuit terpadu tunggal cukup kecil untuk muat di telapak tangan dan berisi memori pengolahan unit, jam, dan sirkuit input-output dalam satu unit. Sebuah mikrokontroler PIC sering digambarkan sebagai komputer dalam sirkuit terpadu. Mikrokontroler PIC dapat dibeli kosong dan kemudian diprogram dengan program kontrol tertentu. Tapi mikrokontroler PIC juga dapat dibeli dengan diprogram seperangkat perintah yang memungkinkan download langsung dari kabel komputer dan mengurangi biaya peralatan pemrograman. Yang keempat yaitu mikrokontroler ARM. ARM adalah prosesor dengan arsitektur set instruksi 32 bit RISC atau Redux Instruksi Set Komputer yang dikembangkan oleh ARM Holding. ARM merupakan singkatan dari Advanced RISC Machine, yang sebelumnya lebih dikenal dengan kepanjangan Archon RISC Machine. Selain mikrokontroler, ada juga mikroprosesor. Apa sih perbedaan mikrokontroler dengan mikroprosesor? Mungkin itu adalah pertanyaan yang sering ada di benak saat ingin mendalami dunia elektronika. Perlu diketahui, mikrokontroler dan mikroprosesor merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk membantu para teknisi dalam mempermudah membuat sebuah aplikasi elektronika. Tetapi, mikroprosesor dan mikrokontroler memiliki perbedaan, yaitu pertama, mikroprosesor. Mikroprosesor adalah alat yang bekerja sebagai pusat pengendalian dan pengolahan pada sistem komputer mikro. Alat ini juga biasa disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Perlu diketahui bahwa mikroprosesor terdiri atas 3 bagian penting, yakni Arithmetic Logic Unit atau ALU, Register Unit atau RU, serta Control Unit atau CU. Sedangkan mikrokontroler merupakan sebuah chip atau IC yang di dalamnya terdapat prosesor, ALU, CU, dan register, memori, dan peripheral tambahan lain. Semua bagian tersebut dipadatkan dalam satu buah chip. Banyaknya peripheral yang ada dalam mikrokontroler tergantung dari masing-masing tipe dan spesifikasi pabrik. Tidak bisa disamakan isi dari mikrokontroler A dengan mikrokontroler B, karena mikrokontroler sendiri dirancang untuk spesifikasi kebutuhan yang bermacam-macam. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Writing Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Maksud dari pengendali mikro single board yaitu Arduino adalah perangkat khusus berupa modul elektronik yang bentuk dan komponennya sudah jadi dan siap pakai. Jadi kita tidak perlu solder-menyolder dan tidak perlu memikirkan rangkaian elektronikanya.
kita bisa langsung fokus bagaimana cara menghubungkan Arduino ke komputer dan memogramnya. Maksud dari open source sendiri yaitu perangkat ini bebas dikembangkan oleh siapa saja dan dibuat oleh siapa saja. Namun ada standar dari pembuatannya. Informasinya bisa didapat dari arduino.cc. Maksud dari writing platform adalah platform elektronik open source yang terdiri dari 3 komponen, yaitu bahasa pemrograman, software IDE atau Integrated Development, dan sebuah perangkat microcontroller. Jadi, Arduino memiliki 3 komponen khusus, yaitu alatnya khusus, bahasa pemrograman khusus, dan software untuk pemrograman juga khusus. Perkembangan Arduino semuanya berawal di Invera, Italia. Nama Arduino mungkin terdengar cukup berbeda dengan perangkat elektronika yang pernah ada selama ini, seperti LED, LED atau LED emitting diode, atau resistor dan transistor, bahkan mikrokontroler seperti AVR atau PC, atau yang lainnya. Pemilihan nama Arduino ini ternyata memiliki kaitan yang erat dengan sejarah perkembangannya. Banzi merupakan seorang arsitek perangkat lunak yang direkrut oleh Interactive Design Institute Ivrea atau IDII sebagai profesor dalam rangka untuk mempromosikan cara-cara baru dalam melakukan desain interaktif atau dengan kata lain komputasi fisik. Salah satu mahasiswa Banzi, Hernando Barragan, mengambil langkah awal dalam arah untuk menciptakan perangkat lunak yang mirip dengan processing. Ia mengembangkan sebuah platform prototype yang dikenal dengan nama Wiring. Platform Wiring mencakup sebuah IDE dengan perangkat lunak untuk memogram yang di dalamnya sudah terdapat library fungsi untuk memudahkan pemrograman mikrokontroler dan sebuah papan sirkuit yang siap digunakan dengan menggunakan mikrokontroler Atmega 128 sebagai pemrosesnya. Platform prototype ini merupakan tesis dari Hernando Barragan pada tahun 2004 dengan judul Arduino la rivoluzione dell'open hardware atau Arduino the Revolution of Open Hardware. Pada tahun 2005, Massimo Banzi bersama dengan David Melis, mahasiswa IDII pada saat itu, dan David Quartels menambahkan dukungan mikrokontroler Atmega 8 untuk Wiring. Namun mereka tidak melanjutkan pengembangan Wiring, melainkan mereka menyalin kode sumber Wiring dan mulai mengembangkannya sebagai proyek yang terpisah, yang kemudian disebut Arduino. Sifat Arduino yang open source membuat Arduino berkembang sangat cepat, dan banyak lahir perangkat sejenis Arduino. Arduino mempunyai beberapa bagian, yaitu power USB, power barrel jack, voltage regulator, crystal oscillator, Arduino reset, 6, 7, 8, 9 pin, analog pin, main microcontroller, pin ICSP, power LED indikator, transmit dan reservoir LED, digital pin input-output, dan ARF atau analog referensi. Aplikasi Arduino dalam ilmu fisika. Yang pertama itu alat peraga fisika berbasis Arduino, khusus gerak jatuh bebas, otomatis sistem kontrol pH dan informasi suhu pada akuarium, pembuatan kontrol temperatur dan kecepatan menggunakan Arduino. Masih banyak lagi yang lainnya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.